Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama kita muliakan pemirsa, kaum muslimin, saudaraku dimanapun kita berada. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah Allah yang beliau turunkan kepada kita, sehingga telah dapat membimbing kita dalam melaksanakan ubudiyah kita sehari-hari, beraktivitas di tempat kita, apakah di pasar, di kantor, di sekolah dan segala macam. Itu merupakan nikmat dari Allah yang masih beliau berikan kepada kita. Jika tidak berikan oleh Allah nikmat sehat saja, kita tidak akan bisa ke pasar beraktivitas. Yang berdagang tidak bisa ke pasar, yang kantor tidak bisa ngantor, yang lain-lainnya tidak akan bisa tanpa nikmat dari Allah. Salawat dan salam juga kepada Rasulullah dengan bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah berikan kepada kita jalan untuk dapat memegang teguh risalah yang dibawa oleh Rasul. Di samping itu kita juga berharap di mana nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, termasuk kepada golongan orang-orang yang bernama syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku dimanapun kita berada yang menyaksikan siaran kami. Kita selaku manusia, ada dua potensi diri yang terdapat dalam diri kita. Ada potensi kita untuk berbuat kebaik, dan juga kita juga berpotensi untuk melakukan sebuah perbuatan yang jahat. Ini memang sudah merupakan fitrah kita selaku manusia. Bahwasanya kita memiliki potensi baik dan juga memiliki potensi jahat. Di dalam surat Asy-Syams, Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Demi siang, matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan jiwa. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua buah sifat. Yang pertama, fujuraha wa taqwaha. Fujur artinya jalan kejahatan, dan takwa adalah jalan ketakwaan.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Saff ayat 1 sampai ayat 10. Di sini Allah bersumpah demi makhluknya. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit dan bumi, serta demi jiwa, kata Allah. Serta penyempurnaan jiwa itu, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu dua buah sifat. Yang pertama fujur, dan kedua takwa. Nah, dari dua sifat yang ada dalam diri kita ini, masing-masingnya akan berkembang sesuai dengan rangsangan yang diterima oleh masing-masing dua sifat itu. Apa rangsangan yang diterima itu adalah rangsangan yang kurang baik, rangsangan yang jelek, maka sifat fujur itu akan tumbuh dalam jiwa kita. Namun sebaliknya, apabila yang diterima oleh jiwa ini adalah rangsangan ketakwaan, yang dihidupkan itu adalah ketakwaan dan ketakwaan kebaikan tadi, maka tumbuhlah ketakwaan dalam diri kita. Jadi tergantung rangsangan yang diterima. Maka disinilah peran pendidikan itu sangat penting bagi manusia untuk menumbuhkan sifat ketakwaan dan menghentikan tumbuhnya kefujuran itu atau kejahatan itu. Kata Rasul, iman itu yazid wal yanqus. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Artinya saat iman itu naik, maka berarti rangsangan ketakwaan itu diterima. Namun apabila iman itu turun, berarti rangsangan fujur itu semakin kuat diterima. Maka yazidnya iman, kata Rasul, bertambahnya iman itu dengan ta'ah, dan yang kusu iman bil ma'asi, bertambah iman dengan ketaatan dan berkurang iman dengan kemaksiatan. Ini artinya apa? Dua potensi yang ada dalam diri kita ini hidup. Jadi sehingganya Rasul katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, berubah, kata Rasul. Ini sebetulnya adalah agar sifat buruk, potensi jahat yang ada dalam diri kita ini tidak tumbuh, tidak terangsang, dia tidak mendapatkan rangsangan dari kemungkaran itu. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi. Ingin kita jadi orang baik, maka tumbuhkan sifat kebaikan. Di dalam keluarga pun kita begitu. Berikan nasihat, berikan nasihat, berikan nasihat. Tumbuhkan, rangsang tumbuhnya ketakwaan itu. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Selalu kita bersihkan dari sifat fujur. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Apabila tidak kita bersihkan jiwa kita dari fujur ini, tidak bentengi diri kita, maka ketakwaan tidak akan tumbuh. Maka fujur yang akan berkembang dalam diri kita, maka akan terkenal kita menjadi orang yang kurang baik. Namun begitu sebaliknya, apabila ketakwaan yang kita tumbuhkan, maka kita akan terkenal menjadi orang yang baik. Dan insya Allah nanti kebaikan itu juga akan kita terima, di mana tidak ada amalan yang kita bawa di akhirat nanti mendapatkan pertanggungjawaban kita, dihisab oleh Allah. Maka kebaikan kita lebih banyak, insya Allah untuk surganya Allah akan kita dapatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku dimana kita berada. Jadi inilah yang perlu kita bersihkan.
sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita. Bergaullah kita dengan orang-orang yang baik. Kata orang-orang tua kita dahulu, berkawan kita dengan orang menjual tepung, maka kita akan ikut bertepung, menghilangkan tepung yang debu-debunya. Namun apabila kita berkawan dengan orang penjual minyak harum, kata orang tua kita, paling tidak harumnya itu pun akan melengket kepada kita. Jadi pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat sangat menentukan terhadap dua potensi yang ada dalam diri kita. Maka disinilah sebetulnya peran kita selaku mama, peran kita selaku bapak dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana kita melihat pergaulan dari generasi kita. Bagaimana kita memantau selalu dengan siapa generasi kita, anak kita, kemenakan kita, cucu kita, dan segala macamnya dia bergaul. Nah, dikhawatirkan salah pergaulannya, maka tumbuh sifat fujur dalam dirinya. Namun apabila baik, maka akan timbul ketakwaan itu. Jadi di sini caranya. Kenapa dahulu di Minangkabau juga ada orang membuat ada aturan-aturan adat Salengka Nagari. Sebetulnya aturan itu adalah bagaimana meminimalisir kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan efeknya apabila kemungkaran itu tidak terjadi di tengah masyarakat, tidak berkembang di tengah masyarakat, maka jiwa-jiwa kita tidak akan terangsang sifat fujur itu. Maka akan timbul kebaikan di tengah masyarakat itu. Kenapa? Karena ketakwaan itu selalu terangsang. Fujurnya tidak terangsang. Nah, disinilah kuncinya sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengontrol pergaulan generasi kita agar fujur tidak berkembang dalam dirinya dan ketakwaan ini semakin tumbuh dalam dirinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku dimanapun kita berada. Sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan yang berfaedah dan bermanfaat buat kita bersama. Semoga kefujuran itu tidak tumbuh dalam jiwa kita, generasi kita, anak kita, kemenakan kita, dan masyarakat kita. Dan semoga ketakwaan, sifat takwa, potensi untuk takwa ini lebih berkembang. Maka ini disinilah peran kita bersama. Ada peran nenek mama, amai bapak, pemuda untuk merangsang ketakwaan itu dengan menghidupkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, dengan selalu bahu-membahu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan, yang dapat merangsang tumbuhnya sifat takwa dalam diri masyarakat yang ada di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.